teman-teman semuanya. Selamat malam buat kita semua. Semoga kalian sehat-sehat ya. Sehat itu penting. Karena kalau kita nggak sehat, kayak saya ini berapa hari nih, gara-gara batuk doang loh. Batuk doang, apa sih sebenarnya penyakitnya? Kan nggak terlalu miris sebenarnya ya. Nggak terlalu parah gitu kan. Tapi karena batuk terganggu orang, saya juga terganggu. Kan penyakitnya nggak terlalu seperti kanker, nggak seperti tumor. Pokoknya penyakitnya yang biasa-biasa aja kita bisa terganggu. Kalau kita di swasta bisa gaji kita dipotong karena kita nggak masuk kerja kan. Kalau di pegawai negeri dia nggak akan terganggu, karena kalau pegawai negeri dibilang sakit ya nggak ada potongannya, namanya sakit ya kan. Makanya perlu sehat. Nah, kalau fisik perlu sehat, keuangan juga perlu sehat, iman juga perlu sehat nggak? Perlu. Iman perlu sehat. Yang paling utama adalah iman. Kalau iman kita itu sehat, berarti kokoh, tangguh kita menghadapi semua masalah. Kita tangguh. Karena apa? Kita yakin dan percaya kalau Tuhan itu ada yang menjamin hidup kita, ada yang menopang kita, ada yang menghibur kita, ada tempat kita untuk meminta sesuatu, ada yang pemberi sebagai teman kita, sebagai bapak kita, sebagai sahabat kita. Nah, kalau ada yang menjamin hidup kita, dia adalah sumber segala sumber kehidupan. Apanya lagi yang perlu kita ragukan? Apanya sih yang kita ragukan? Dia sumbernya. Ngapain kita cari sana cari sini? Sumber segala sumber kehidupan itu adalah Tuhan. Sudahkah kita memiliki Tuhan? Apakah kita hanya berkata-kata di mulut, saya punya Tuhan? Atau memang kita punya hubungan enggak dengan Tuhan? Jangan sampai kita bilang kita kenal Tuhan, tahu-tahu kata Tuhan, aku enggak kenal kamu, nyala kamu, saya tidak kenal kamu. Waduh, ngeri kan? Masa Tuhan enggak kenal kita, tapi kita merasa kenal dengan dia? Ngeri loh. Manusia aja kita sok dekat, sok kenal. Nanti kalau orang itu bilang gini, ih siapa lu? Ini siapa sih? Aku nggak kenal dia. Nah, coba kalau dibilang begitu kan nggak enak kan? Kayaknya ada sesuatu yang mengganjal, ada gap di situ. Kita belum benar-benar mengenal dia, dan dia pun belum benar-benar mengenal kita. Kalau kita mengenal dia dan dia mengenal kita, itu yang paling benar. Ada ikatan. Kita mengenal dia, dia mengenal kita. Kayak kita sama calon suami kita dulu, sebelum kita nikah. Dia kan mengenal kita. Kita juga mengenal dia. Karena udah sama-sama kenal, yuk kita nikah yuk, kan gitu. Karena kita udah percaya sama dia, dia juga percaya sama kita. Sehingga ada hubungan yang erat. Disitulah kita menyatu hati, menyatu visi misi. Pokoknya kalau kita sakit, dia merasakan sakit. Kalau kita merasa kurang, dialah tempat kita untuk berlindung. Dialah tempat kita untuk nyaman. Apalagi dengan Bapa kita di sorga, lebih dari pasangan kita. Karena kita adalah manusia biasa. Sama manusia aja kita kalau ada teman, tempat kita berlindung, udah aman kita. Apalagi lebih dari situ.
apalagi sih yang perlu lagi kita ragukan? Apalagi yang harus kita ragukan? Kenapa kita nggak selalu membina hubungan dengan Tuhan? Banyak loh perbuatan-perbuatan Tuhan sebenarnya yang sudah kita lalui, yang sudah kita terima. Itu menandakan atau membuktikan bahwa Dia itu setia. Dia sangat baik sama kita. Dia tidak pernah jahat kepada kita. Jangan sampai gara-gara kita misalkan tidak dapat rezeki, kita sedang sakit, kita sedang terpuruk, terus kita menganggap Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak setia, kok Dia tega sama saya. Kita jangan beranggapan seperti itu, karena setiap apapun yang terjadi di dalam hidup kita, mau sejahat apapun, mau segelap apapun, sebenarnya di dalam kejadian-kejadian tersebut ada sebenarnya secercah yang kita raih, ada yang kita lihat di dalamnya penyertaan Tuhan. Saya pernah merasakan seperti itu. Kayaknya datang aja orang menuduh kita ngambil tanahnya. Dia bilang ini tanah saya, di teras saya itu. Dia bilang ini tanah saya. Saya lagi renov rumah. Dia berikan waktu beberapa lama sesudah saya cor. Emang udah disengajanya saat dicor nanti halamannya itu nanti kita akan gugat. Jadi ada 2 orang yang berniat untuk mengganggu bangunanku itu ya. Dia benar-benar ada niat jahat. Jadi saat ada tukang, dia permalukan saya. Ibu mengambil tanah saya. Ibu jangan egois dong, kata dia sama saya. Karena udah dikomporin sama temannya. Teman ini teman pemilik tanah itu sendiri, tempat saya beli itu loh. Saya beli dari dia. Saya kan belinya lunas. Dan udah lebih dari 10 tahun. Dan saya punya sertifikat. Dia datang lagi saat saya mau renov rumah. Dia mau cari-cari uang, mau cari-cari apalah namanya, kayak uang preman gitu loh. Dia mau cari-cari uang preman, bekerja sama dengan tetangga saya. Dia buatlah skenario seperti itu. Saya dituduh ngambil tanah dia. Tetangga saya ini datang marah-marah sama saya. Saya videokan, masih ada itu, saya simpan sampai sekarang. Memori itu tidak bisa dibohongi karena saya simpan kejadian itu, karena saya videokan. Saat itu saya bilang saya videokan ya, karena nanti dia balik melapor ke polisi atau kepada siapa, saya nggak punya bukti ya kan. Saya kan seorang penyidik. Waktu saya belajar sebagai penyidik kan saya pelajari seperti apa harus ada barang bukti, sehingga saya membuat video saat dia marah-marah kepada saya, didengarin tukang. Saya malu kan, didengarin adik saya ya marah-marah. Sementara saya tuh tahu kalau itu kan tanah saya, di depan rumah saya itu jalan itu tanah saya. Terus dia nambah-nambahin, ini 1,5 meter ini tanah ini saya punya katanya. Waduh, sementara saya punya sudah sertifikat dari awal pembelian tanah itu. Saya punya bukti semua, ditandatangani kakak beradik sama mereka dan om yang
punya tanah itu juga ada. Saya tanda tangani itu di rumah lurah. Jadi lurah manggil semua kakak beradik dan omnya, bapaknya, semua dihadirkan untuk menandatangani itu. Saya punya itu semuanya bukti-bukti dan sampai sertifikat terjadi. Sertifikat itu kan berkurang luas tanahnya karena dikurangi jalan ini, dikurangi jalan itu. Nah, jalan yang dia tuduh itu dia punya karena mengarah ke rumahnya. Sementara itu tanah karena saya kasihan buat jalan dia. Dia nggak punya jalan akses untuk ke rumah dia. Itu jalan itu saya punya tanah itu. Tapi dia menuduh karena dia lewat dari situ, dia nggak tahu bahwa itu tanah aku. Dia menuduh aku yang mengambil tanahnya. Terus saya lapor RT, RW, dan kelurahan. Tolong dipanggil orang ini. Karena saya juga nggak mau difitnah orang. Saya punya bukti. Tolong panggil dia. Kalau memang dia beli tanah jalanan mau ke rumah dia, tunjukkan. Jadi kita periksa. Kalau memang dia beli, kapan? Barangkali sesudah saya beli dibeli lagi, jadi 2 kali transaksi, saya bilang. Sampai saya lapor polisi loh hari itu, karena saya juga nggak mau sembarang tetangga menuding saya mengambil tanah dia. Akhirnya pendek cerita, dia nggak punya bukti apapun. Jadi dia hanya dikomporin oleh pemilik pertama tanah itu, dan pemiliknya itu juga saat itu dia tutup jalan ke tempat saya. Dia beli 1 kubik bata putih biar gang ke rumah saya itu tidak bisa lewat tukang kalau ngantar atau ngambil bahan material. Saya lapor polisi karena itu memang jalan untuk saya. Kalau saya beli rumah mereka, kan dia jual rumah ke saya, kan harus ada jalan. Itu jelas-jelas jalan itu kan memang udah sama harga rumah itu, istilahnya. Saya beli rumah itu kan udah diperkirakan itu, emang bisa kita terbang ke rumah itu kalau nggak ada jalan. Dia tutup itu, ini tanah gua katanya. Aku bilang, kok tanah dia? Ayo kita sama-sama panggil semua, saya bilang. Seperti itulah ya, orang mau berbuat jahat ke kita itu diizinkan Tuhan. Semua ya kejadian itu diizinkan Tuhan. Tapi saya pada saat itu hanya berdoa, Tuhan, aku nggak tahu mengadu sama siapa. Saya nggak mencuri tanah, kok saya dituding mencuri tanah orang itu. Cuman itu doa saya pada saat itu. Ternyata tidak ada bukti. Ternyata tidak bisa dia pertanggungjawabkan semuanya. Baik yang pemilik tanah itu sendiri juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dia hanya berkuar-kuar sebelum saya datang. Tapi sampai hari ini dia tidak berani mengatakan itu tanah dia. Tidak berani. Dipanggil RT nggak mau, dipanggil RW nggak mau, dipanggil kelurahan nggak mau, dipanggil polisi nggak mau hadir. Nah, kalau memang itu tanah dia, kenapa dia nggak hadir? Orang rumahnya di situ juga, nggak jauh. Emang dia hanya sekedar mau cari-cari uang preman. Bagi saya nggak mau seperti itu. Ngapain saya harus ngasih uang preman? Ngapain saya takut seorang perempuan melawan seorang laki-laki? Kalau kita benar, kenapa kita takut? Nah, seperti itulah ya. Jadi kita harus punya Tuhan, karena Tuhan itu selalu melihat
apa yang terjadi dalam hidup kita. Asal kita tidak berbuat yang jahat, asal kita tidak curang. Pokoknya kita harus mengingat semua kelakuan kita harus benar-benar terjaga. Jangan kita curang sama orang sehingga nanti kita juga akan dicurangin orang. Kalau orang yang mau berbuat jahat sama kita, Tuhan akan membela kita. Nah, seperti itulah teman-teman. Kita harus punya Tuhan. Kita harus mendekatkan diri pada Tuhan. Biar kita juga dikenal Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami kurang berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami, ajar kami untuk mendekatkan diri pada-Mu, ajar kami untuk menuruti segala perintah-perintah. Terima kasih.